Halo guys, jumpa lagi sama Kak Dedi di channel Papan Tulis. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Gimana kabar kalian semua guys? Semoga selalu sehat, tetap semangat, dan bahagia selamanya. Di video kali ini, Kak Dedi akan membahas salah satu jenis teks dalam bahasa Indonesia, yaitu teks prosedur. Nah, apa sih teks prosedur itu? Simak terus videonya sampai selesai. Teks prosedur adalah teks yang berisikan panduan kepada para pembaca mengenai cara untuk melakukan sesuatu ataupun cara untuk menyelesaikan suatu tindakan. Nah, dilihat dari tujuannya, teks prosedur dibagi menjadi 3 guys, yaitu yang pertama, teks prosedur yang berisikan panduan mengenai cara membuat sesuatu. Kemudian teks prosedur mengenai panduan cara melakukan suatu tindakan. Dan yang ketiga, teks prosedur mengenai panduan cara menggunakan atau memainkan sesuatu. Oke, Kak Dedi kasih contoh untuk masing-masing jenis teks prosedur ini. Teks prosedur yang berisikan panduan cara membuat sesuatu. Contohnya, kalau kalian ingin memasak suatu masakan, misalkan nasi goreng spesial, tapi kalian nggak tahu nih bahan-bahannya apa saja dan bagaimana cara memasaknya, maka kalian bisa melihat buku resep. Nah, resep masakan itu salah satu contoh dari teks prosedur panduan cara membuat sesuatu guys. Contohnya cara membuat nasi goreng spesial, cara membuat pizza, dan seterusnya. Berikutnya yang kedua, contoh teks prosedur berisikan panduan cara melakukan suatu kegiatan. Misal, kalian menemukan seseorang yang pingsan di pinggir jalan. Entah kenapa, pokoknya kalian menemukannya pingsan aja. Nah, kalian kan, misalkan kalian nggak tahu cara menolong orang yang pingsan itu, gimana nih caranya? Nah, ada cara khusus untuk menolong orang yang pingsan guys. Nah, cara menolong orang pingsan itu termasuk salah satu contoh teks prosedur cara melakukan sesuatu. Contoh yang lainnya guys, kalian ingin belajar berenang, misalkan gaya kupu-kupu, pasti ada cara melakukannya ya. Cara berenang gaya kupu-kupu itu termasuk contoh teks prosedur cara melakukan sesuatu. Kemudian menari pocong-pocong. Nah, cara menari pocong-pocong termasuk contoh dari teks prosedur panduan melakukan sesuatu atau suatu kegiatan. Berikutnya contoh teks prosedur berisikan panduan cara menggunakan atau memainkan sesuatu. Misal guys, kalian baru saja membeli handphone yang sangat canggih. Kalian tidak tahu bagaimana cara mengoperasikannya. Nah, biasanya guys di kotak HP tersebut disiapkan atau disediakan panduan cara mengoperasikan handphone tersebut. Nah, yang disebut dengan buku manual ya, itu masuk ke cara menggunakan atau memainkan sesuatu. Cara menggunakan rice cooker, cara menggunakan mesin cuci, dan seterusnya. Oke, sekarang Kak Dedi akan bahas mengenai struktur atau bagian-bagian dari teks prosedur. Ada 4 struktur dalam teks prosedur. Yang pertama, tujuan. Tujuan ini bisa dituliskan dalam bentuk judul atau paragraf pengantar. Misalkan nasi goreng spesial, berarti tujuan teks prosedur tersebut adalah bagaimana caranya memasak nasi goreng spesial. Berikutnya yang kedua, setelah ditetapkan tujuan apa yang akan dilakukan, maka siapkan atau sediakan alat dan bahan. Misalkan untuk memasak nasi goreng spesial diperlukan alat wajan atau penggorengan, kemudian cutik, piring, dan seterusnya. Bahan yang diperlukan misalkan nasi, bumbu-bumbu, dan seterusnya. Oke, sekarang apa sih bedanya alat dengan bahan? Nah, alat itu sesuatu yang dijadikan sebagai alat bantu untuk menyelesaikan suatu tindakan. Sedangkan bahan
eh, sesuatu yang ketika produk tersebut sudah jadi akan menjadi bagian dari produk tersebut. Misal guys, dalam pembuatan kue ya atau bolu, gula merupakan bagian dari bahan. Kenapa? Karena ketika kuenya sudah selesai atau sudah jadi kuenya, gula merupakan bagian dari kue tersebut guys. Makanya kue rasanya manis. Tepung, kemudian mentega, dan seterusnya itu masuk ke bahan. Contoh alat. Mixer itu sebagai alat, karena mixer bukan bagian dari produknya ya. Ketika misalkan membuat bolu kemudian dibelah, tiba-tiba ada mixernya, kan nggak mungkin. Kemudian apalagi ya, sendok, pisau itu alat. Misal dalam apa ya, membuat pakaian. Nah, kira-kira kancing itu masuk ke bahan atau alat guys? Di pakaian, kancing merupakan bagian dari pakaian tersebut, maka kancing termasuk bahan. Benang juga termasuk bahan. Kain termasuk bahan. Bagaimana dengan mesin jahit? Mesin jahit masuk ke alat. Kemudian jarum. Apakah ada jarum di pakaiannya? Tidak ada. Jarum merupakan salah satu contoh alat juga. Oke, setelah alat dan bahan disiapkan, maka yang berikutnya adalah langkah kerja atau langkah-langkah. Oke, atau tindakan yang harus dilakukan untuk menyelesaikan atau dalam membuat suatu produk atau dalam melakukan suatu tindakan. Nah, untuk penulisan langkah-langkah bisa menggunakan numbering atau penomoran guys. Misalkan langkah pertama, kemudian langkah kedua, langkah ketiga, atau bisa juga hanya menggunakan titik, kemudian ada kalimat. Seperti ini ya. Atau bisa juga ditulis dalam bentuk paragraf guys. Oke, tentu ada perbedaan ya antara penulisan langkah-langkah menggunakan penomoran dengan menggunakan paragraf. Langkah-langkah yang menggunakan penulisan dengan cara menggunakan paragraf itu biasanya menggunakan apa ya, kata penghubung atau konjungsi. Konjungsi yang digunakan adalah konjungsi yang menyatakan urutan waktu. Contoh, ini konjungsi yang digunakannya. Pertama-tama, atau bisa juga awalnya, lalu, kemudian, setelah itu. Kalau ada step atau langkah yang terlewat, bisa menggunakan konjungsi sebelumnya. Berikutnya. Nah, untuk bagian langkah terakhir, kalian bisa menggunakan konjungsi akhirnya. Oke, ini beberapa konjungsi yang bisa digunakan ketika penulisan langkah-langkah dalam teks prosedur menggunakan atau penulisannya itu atau dituliskan dalam bentuk paragraf. Berikutnya, yang terakhir, simpulan. Simpulan atau penutup. Nah, berisikan kalimat yang memotivasi atau ucapan selamat guys. Misal, ibu-ibu selamat mencoba memasak nasi goreng spesial. Contoh kalimat yang memotivasi. Guys, ternyata membuat nasi goreng spesial sangatlah mudah. Bisa dilakukan kalian di rumah kalian sendiri. Waktunya relatif singkat. Nah, itu kalimat yang memotivasi dibandingkan kalimat seperti ini guys. Guys, ternyata membuat nasi goreng spesial itu sangat sulit guys. Waktunya sangat lama, rumit. Mendingan kalian beli sajalah di mang-mang nasi goreng misalkan ya. Nah, itu bukan kalimat memotivasi. Intinya yang dituliskan di bagian simpulan adalah kalimat
yang memotivasi dan ucapan selamat. Oke, itu struktur teks prosedur. Oke, berikutnya Kak Dede akan bahas mengenai kaidah kebahasaan yang ada di teks prosedur. Ada beberapa kaidah kebahasaan yang terdapat di teks prosedur, guys. Kalimat imperatif atau disebut juga kalimat perintah, kemudian pelesapan kata atau istilah lainnya itu elipsis, kemudian kalimat pasif, kriteria batasan, kalimat saran, dan yang terakhir kalimat larangan. Oke, Kak Dede akan jelaskan terlebih dahulu mengenai kalimat imperatif. Kalimat imperatif disebut juga sebagai kalimat perintah atau kalimat suruhan. Nah, kalimat imperatif ini ditandai dengan penggunaan kata kerja di awal kalimat, guys. Kata kerja yang digunakan itu tanpa awalan. Jadi kata kerja dasar boleh juga diikuti dengan partikel lah atau akhiran dan diakhiri dengan tanda baca seru. Namun untuk penulisan kalimat imperatif di teks prosedur biasanya tidak diakhiri dengan tanda seru. Masukkan mentega, telur, dan terigu ke dalam wadah. Coba perhatikan, kalimat ini diawali dengan kata kerja tanpa awalan, masukkan. Nah, kata dasarnya kan masuk. Nah, ini boleh ditambahkan akhiran ataupun partikel lah. Misalkan masukkan atau masukkanlah. Tidak tidak ditambahkan awalan di kata dasarnya, guys. Memasukkan. Nah, bukan seperti itu. Tidak menggunakan awalan me atau awalan yang lainnya. Cukup kata dasar, boleh ditambahkan akhiran. Kemudian biasanya diakhiri dengan penggunaan tanda baca seru, namun untuk di teks prosedur tidak menggunakan tanda baca seru. Aduk sampai merata. Oke. Kalimat yang kedua juga sama, diawali dengan penggunaan kata kerja di awal kalimatnya. Oke, itu mengenai kalimat imperatif, kalimat perintah, atau kalimat suruhan. Berikutnya, pelesapan kata atau istilah lainnya itu elipsis, yaitu ada bagian kata ataupun frasa ataupun klausa dalam suatu kalimat yang dihilangkan karena dianggap tidak perlu. Nah, kenapa? Karena di teks prosedur dipastikan atau dimungkinkan pembaca itu udah tahu maksud dari bagian yang dihilangkannya tersebut, guys. Bahkan kalau dituliskan itu akan menjadi kalimat yang tidak efektif karena pemborosan kata. Siapkan potongan kentang yang sudah digarami. Coba kalian perhatikan untuk langkah yang kedua atau langkah berikutnya, masukkan ke dalam penggorengan. Nah, di sini ada bagian yang dihilangkan di kalimat kedua ini. Kalian tahu nggak kira-kira bagian yang dihilangkan atau tidak dituliskan di kalimat kedua itu apa? Kita baca ulang ya. Masukkan ke dalam penggorengan. Kalian ngerti nggak sih apa yang harus dimasukkan ke dalam penggorengan? Oke, tentu bahan yang dimasukkan ke dalam penggorengan sudah disebutkan di langkah sebelumnya, guys. Apa? Potongan kentang yang sudah digarami. Jadi, tidak perlu dituliskan kembali potongan kentang yang sudah digarami di kalimat berikutnya atau di perintah berikutnya. Cukup masukkan ke dalam penggorengan. Nah, itu yang dinamakan dengan pelesapan kata. Jadi ada bagian kata atau frasa yang dihilangkan atau tidak dituliskan karena dianggap pembaca itu sudah paham bagian yang dihilangkan itu apa gitu ya, atau paham dengan perintah atau kalimat imperatif di mana ada bagian yang dihilangkan. Masukkan ke dalam penggorengan. Maksudnya yang dimasukkan itu adalah kentang yang sudah digarami. Nah, itu namanya pelesapan kata atau elipsis. Berikutnya, yang ketiga, kalimat pasif. Kalimat pasif adalah kalimat yang subjeknya dikenai tindakan. Contoh, guys. Nah, ini contoh penerapan kalimat pasif di teks prosedur bagian langkah-langkah. Potong kentang ukuran dadu. Nah, ini merupakan kalimat imperatif atau kalimat perintah. Kita ubah kalimat perintah ini menjadi kalimat bentuk pasif, guys. Kentang dipotong ukuran dadu. Nah, jadi di kalimat pasif ini kata kerjanya menggunakan awalan di. Potong kentang ukuran dadu. Kentang dipotong ukuran dadu. Berikutnya yang keempat, kriteria batasan. Jadi kriteria batasan itu batasan dalam melakukan suatu tindakan atau batasan
mengenai suatu takaran kalau di bahan-bahan guys. Karena dalam teks prosedur itu harus jelas ya mengenai langkah-langkahnya, sampai mana nih batasannya, atau misalkan batasan ukuran bahan atau takaran bahan itu sampai mana gitu. Misal untuk bahan guys, sediakan tepung terigu. Kira-kira kalian jelas nggak sih tepung terigu yang harus disediakan itu berapa jumlahnya? Kan nggak jelas, maka perlu adanya batasan atau kriteria batasan. Berapa jumlah tepung terigu yang harus disiapkan atau disediakan? Misalkan tepung terigu setengah kilo, berarti kriteria batasannya adalah setengah kilo. Kriteria batasan di bagian struktur bahan biasanya berupa ukuran atau takaran guys. Contohnya 1 kg ayam potong, berarti kriteria batasannya adalah 1 kg. Kemudian air 1 liter, kriteria batasannya 1 liter. Jadi harus jelas ya takaran untuk di bahan itu. Nah, gimana dengan kriteria batasan di langkah-langkah? Itu berarti batas langkah yang harus dilakukan. Coba perhatikan guys, ada 2 kalimat perintah di sini. Menurut kalian, kalimat yang mana yang jelas ketika harus dilakukan guys? Yang pertama, angkat tangannya. Kalau instruksinya hanya sampai seperti ini, misalkan angkat tangannya, kalian bisa mengangkat tangan seperti ini atau seperti ini, bisa yang kanan, bisa yang kiri, atau bisa kedua-duanya seperti ini, bisa juga seperti ini. Jadi bisa berbeda-beda nanti tindakan yang dilakukan oleh si pembaca ketika membaca instruksi di teks prosedur guys, karena tidak ada kriteria batasan. Bandingkan dengan yang kedua, angkat tangan kanan setinggi bahu. Oke, ini udah jelas tangan mana yang harus diangkat, yaitu tangan sebelah kanan. Dan ketika diangkat, tangannya itu setinggi apa? Di sini udah jelas juga ada kriteria batasannya, itu setinggi bahu. Jadi kalau ada perintah, angkat tangan kanan setinggi bahu. Berarti seperti ini guys. Udah jelas ya. Oke, yang pertama tidak mengandung atau tidak disertai dengan kriteria batasan, yang kedua disertai kriteria batasan. Oke, berikutnya yang kelima ada kalimat saran. Nah, kalimat saran ini digunakan untuk sebenarnya apa ya, pilihan, bisa dilakukan bisa juga tidak oleh para pembaca ketika membaca teks prosedur, tapi apa ya, lebih baik dilakukan. Nah, itu yang dinamakan dengan saran. Kalimat saran biasanya ditandai dengan kata sebaiknya. Bisa juga menggunakan kata seharusnya. Atau alangkah baiknya. Bisa juga lebih baik. Oke, ini beberapa kata yang menandai kalimat saran. Contoh guys, sebaiknya hidangan nasi goreng spesial ini disantap selagi masih hangat. Nah, berarti akan lebih baik ketika hidangan tersebut dimakannya ketika masih hangat, karena rasanya akan lebih enak ketika dimakan sudah tidak hangat lagi guys. Oke, itu kalimat saran. Berikutnya yang terakhir, kalimat larangan. Nah, kalimat larangan berarti kalimat yang menunjukkan bahwa suatu tindakan tidak boleh dilakukan guys. Contoh, oh ya, kalimat larangan ditandai dengan beberapa kata. Contohnya kata jangan, dilarang, tidak boleh. Oke, ini beberapa kata yang bisa digunakan untuk menyatakan kalimat larangan. Contoh kalimat larangan di teks prosedur cara melakukan sesuatu, misalkan cara membaca yang baik. Nah, ada beberapa kalimat larangan, diantaranya misal ya, jangan membaca terlalu dekat, atau jangan membaca kurang dari 30 cm. Berarti itu larangan, kita tidak boleh membaca
dengan jarak yang sangat dekat atau kurang dari 30 cm. Tidak boleh membaca dengan jarak terlalu dekat. Dilarang membaca dengan jarak terlalu dekat, yaitu kalimat larangan. Itu penjelasan mengenai teks prosedur. Bagaimana dengan penjelasannya guys? Bisa dipahami kan? Buat kalian yang menyukai video pembelajaran ini, jangan lupa ya tekan like-nya. Dan buat kalian yang baru menyimak video pembelajaran dari channel Papan Tulis, jangan lupa guys, tekan subscribe-nya, juga loncengnya, biar jika ada video pembelajaran terbaru lainnya, kalianlah yang pertama kali mendapatkannya. Sampai berjumpa lagi di video-video berikutnya.